Jam 4 pagi ibu mertua menyiram wajahku dengan air cucian beras. "Bangun. Menantu numpang jangan banyak gaya," bentaknya sambil menendang pintu kamar. Saat aku mencoba menjelaskan kalau semalaman aku menjaga anakku yang demam, dia malah menarik selimut dan menyeretku ke dapur seperti pembantu. Sampai akhirnya aku tak tahan lagi, ku bikin dia syok mengemis di jalanan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Nama saya Alia. Jika orang bertanya siapa saya, mungkin jawabannya sederhana. Seorang istri. Seorang ibu dari satu anak laki-laki yang belum genap 3 tahun usianya. Seorang perempuan biasa yang tinggal di rumah suaminya di sebuah gang yang cukup padat, di mana suara pintu pagar bisa terdengar dari ujung ke ujung. Namun bagi ibu mertua saya hanyalah perempuan yang menumpang hidup. Kalimat itu pertama kali saya dengar beberapa hari setelah pernikahan kami. Tidak diucapkan dengan teriakan. Tidak pula dengan amarah yang meledak-ledak. Hanya dengan suara datar yang dingin, seperti angin subuh yang menusuk tulang. Di rumah ini, jangan merasa punya hak lebih. Kamu cuma ikut suami. Jangan banyak gaya. Sejak saat itu, saya tahu, rumah ini tidak akan pernah benar-benar menjadi rumah saya. Saya menikah dengan Arman karena saya percaya ia lelaki yang lembut. Ia tidak banyak bicara, tetapi saat melamar saya, ia berjanji akan melindungi saya apapun yang terjadi. Saya mempercayai janji itu sepenuh hati. Saya tidak tahu, janji kadang hanya kuat di pelaminan. Rumah yang kami tempati adalah rumah besar bergaya lama, dengan pagar besi tinggi dan teras lebar. Dindingnya kokoh, lantainya marmer yang sudah mulai kusam. Di ruang tamu tergantung foto keluarga besar suami saya. Foto saya hanya satu, itu pun terselip di sudut lemari. Setiap pagi saya bangun sebelum azan subuh. Bukan karena saya rajin, tapi karena saya tidak ingin mendengar suara ketukan keras di pintu kamar. Tok, tok, tok. Masih tidur? Matahari sudah mau naik. Padahal langit masih gelap. Saya berjalan pelan ke dapur, menjerang air, menanak nasi, menyiapkan sarapan. Tangan saya bergerak cepat karena saya tahu, sedikit saja terlambat, komentar akan datang seperti panah. Masak cuma begini? Zaman sekarang perempuan maunya enak saja. Jika saya diam, saya dianggap tidak sopan. Jika saya menjawab, saya dianggap melawan. Arman sering duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. Ia jarang menatap saya saat ibunya berbicara kasar. "Mas, mungkin hari ini aku mau bawa Dika ke dokter." Badannya agak hangat, pernah saya berkata pelan. Arman hanya mengangguk tanpa benar-benar melihat wajah saya. "Iya, nanti minta uang ke ibu saja." Minta uang ke ibu. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi bagi saya, itu seperti penegasan bahwa saya memang tidak punya apa-apa di rumah ini. Tidak punya penghasilan sendiri. Tidak punya kuasa. Bahkan untuk membawa anak saya sendiri ke dokter, saya harus meminta izin dan uang. Padahal saya tahu betul, sebelum menikah, saya tidak pernah hidup bergantung pada siapapun. Ayah saya seorang pengusaha properti yang cukup dikenal di kota ini. Ia bekerja keras dari nol. Saya anak tunggal. Sejak kecil saya diajarkan untuk mandiri, untuk tidak memamerkan apa yang kami miliki. "Jangan pernah membuat orang merasa kecil hanya karena kamu punya lebih," kata ayah dulu. Saya mengingat kalimat itu setiap kali Buruk Mini, ibu mertua saya, menatap saya dari atas sampai bawah dengan sorot mata merendahkan. Menurutnya, saya tidak membawa apa-apa ke dalam keluarga ini. Tidak punya tabungan. Tidak punya pekerjaan tetap. Hanya wajah sendu dan anak kecil yang sering rewel. Ia tidak pernah tahu, saya memilih berhenti dari pekerjaan saya setelah menikah karena Arman yang meminta. "Sudah, kamu di rumah saja." Ibu juga tidak suka kalau menantu kerja di luar. Fokus urus anak. Saya menurut. Saya pikir itu bentuk bakti. Ternyata itu awal dari ketergantungan yang perlahan mencekik. Suatu siang, ketika saya sedang mencuci pakaian di halaman belakang, saya mendengar suara Buruk Mini berbicara dengan tetangga sebelah pagar. "Iya, sekarang apa-apa saya yang tanggung. Anak saya capek kerja.
Menantunya cuma bisa numpang hidup. Saya berhenti mengucek pakaian. Air sabun menetes dari tangan saya. Dada saya panas, tapi mulut saya tetap tertutup. Tetangga itu tertawa kecil. Zaman sekarang banyak, Bu, yang begitu. Pintar cari suami mapan. Mapan. Saya hampir tersenyum pahit mendengar kata itu. Arman memang bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya cukup, tapi bukan luar biasa. Rumah ini yang membuat banyak orang mengira kami hidup mewah. Saya sering menatap langit-langit ruang keluarga saat sendirian. Saya hafal setiap retak kecil di sudut dinding. Setiap goresan di lantai marmer. Setiap detail rumah ini terasa akrab, terlalu akrab. Ada rasa aneh setiap kali saya menyentuh pegangan tangga kayu yang mengarah ke lantai atas. Seolah saya pernah mengenalnya jauh sebelum saya menjadi istri Arman. Namun saya menepis pikiran itu. Saya tidak ingin memulai sesuatu terlalu cepat. Saya masih menunggu. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Bangun sebelum subuh. Memasak. Membersihkan rumah. Mengurus Dika. Mencuci. Menyetrika. Menjadi bayangan di sudut rumah. Jika ada tamu datang, saya dipanggil hanya untuk menyajikan minum. Setelah itu, saya diminta kembali ke dapur. Tidak usah ikut duduk. Kamu belum pantas banyak bicara, kata Bu Rukmini suatu sore. Saya tersenyum kecil. Iya, Bu. Malam hari, ketika semua lampu dimatikan dan suara televisi berhenti, saya sering duduk di tepi ranjang sambil memandangi Dika yang tertidur. Napasnya kecil dan teratur. Wajahnya polos. Ia alasan saya bertahan. Maafkan Mama, bisik saya pelan. Mama belum bisa memberi rumah yang benar-benar hangat buat kamu. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Bau rokok dan parfum asing menempel di bajunya. Ia tidak banyak bicara. Langsung masuk kamar, merebahkan tubuh, dan memejamkan mata. Mas, kamu capek? Tanya saya hati-hati. Hanya itu. Saya ingin bertanya banyak hal. Tentang jarak yang makin terasa. Tentang sikapnya yang berubah. Tentang mengapa setiap kali ibunya merendahkan saya, ia memilih diam. Tapi saya menahan diri. Belum waktunya. Pagi berikutnya, saat saya sedang menyapu ruang tamu, Bu Rukmini berdiri di depan saya dengan tangan terlipat di dada. Kamu itu kalau kerja yang benar. Jangan seperti orang tidak punya rumah. Kalimat itu menancap dalam. Seperti orang tidak punya rumah. Saya menegakkan badan perlahan. Menatap lantai yang sudah bersih. Menatap dinding yang saya lap setiap hari. Menatap ruang yang setiap sudutnya saya jaga dengan sabar. Saya menarik napas dalam. Baik, Bu, jawab saya pelan. Ia mendengus, lalu pergi. Tak ada yang tahu, di balik jawaban pelan itu, saya sedang menghitung hari. Saya bukan perempuan yang lemah. Saya hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan waktu, seperti biasa, tidak pernah datang terburu-buru. Jam di dinding ruang tengah belum menunjukkan pukul 4 pagi ketika Dika mulai menggigil di pelukan saya. Tubuh kecilnya panas. Napasnya berat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Saya sudah tidak tidur sejak tengah malam. Kompres di dahinya sudah saya ganti berkali-kali. Obat penurun panas yang tersisa di botol sudah saya berikan sesuai takaran. Namun panasnya belum turun. Saya duduk bersandar di kepala ranjang, memeluknya erat. Setiap kali ia meringis pelan, jantung saya ikut riris. Dunia seakan menyempit hanya pada tubuh kecil yang terbaring di pangkuan saya. Bertahan ya, Nak, sedikit lagi pagi, bisik saya sambil mengusap rambutnya. Di luar kamar, rumah masih gelap. Sunyi. Tidak ada suara selain denging kipas angin dan napas Dika yang tidak teratur. Saya ingin mengetuk pintu kamar Bu Rukmini. Ingin mengatakan bahwa cucunya sakit dan butuh dibawa ke dokter. Tapi saya tahu apa yang akan saya terima. Anak demam sedikit saja sudah panik. Zaman dulu ibu-ibu tidak selemah itu. Kalimat itu sudah bisa saya bayangkan sebelum diucapkan. Arman tertidur di sisi lain ranjang. Punggungnya membelakangi kami. Sejak pulang tadi malam, ia langsung memejamkan mata tanpa banyak bertanya. Ketika saya bilang Dika panas, ia hanya menjawab lirih, nanti pagi saja. Pagi. Kadang saya merasa kata itu terlalu jauh untuk diraih.
Sekitar 3:30, Dika akhirnya terlelap. Napasnya masih hangat, tapi lebih tenang. Saya menyandarkan kepala ke dinding. Mata saya perih. Tubuh saya lelah. Namun hati saya belum bisa benar-benar tenang. Baru beberapa menit saya memejamkan mata, suara langkah keras terdengar dari luar kamar. Lalu ketukan itu datang. Tok, tok, tok. Lebih keras dari biasanya. Saya tersentak. Dika bergerak gelisah. Saya buru-buru mengusap punggungnya agar tidak terbangun. Ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Masih tidur juga? Sudah hampir subuh. Suara buruk Mini terdengar tajam dari balik pintu. Saya menelan ludah. Tubuh saya terasa berat seperti ditindih batu. Dengan hati-hati saya memindahkan Dika ke atas ranjang. Ia mengerang kecil, tapi tidak terbangun. Saya melangkah ke pintu dan membukanya perlahan. Buruk Mini berdiri dengan wajah masam. Rambutnya sudah rapi. Tangannya memegang baskom plastik berisi air keruh. Saya semalaman jaga Dika, Bu. Dia demam, kata saya pelan. Ia melirik sekilas ke dalam kamar. Demam sedikit saja dibesar-besarkan. Kamu pikir cuma kamu yang pernah punya anak? Saya tidak menjawab. Mata saya terasa panas. Bukan karena kurang tidur, tapi karena nada itu. Saya belum masak nasi, tambahnya ketus. Air cucian berasnya belum dibuang. Dari tadi saya tunggu kamu keluar. Saya menunduk. Maaf, Bu. Saya baru saja. Belum sempat saya menyelesaikan kalimat, air dari baskom itu tiba-tiba tercurah ke arah saya. Dingin, basah. Air cucian beras yang keruh itu mengguyur wajah dan baju saya. Sebagian memercik ke lantai kamar. Saya terdiam. Waktu seperti berhenti. Saya tidak berteriak, tidak menghindar. Hanya berdiri dengan rambut dan pakaian yang basah, sementara tetesan air jatuh ke lantai. Kalau sudah jadi menantu, jangan malas. Suara buruk Mini meninggi. Saya tidak mau punya menantu yang cuma bisa tidur. Arman terbangun karena suara itu. Ia duduk di ranjang, mengucek mata. Ada apa, Bu? Istrimu ini masih enak-enakan tidur. Padahal pekerjaan menumpuk. Saya menoleh pelan ke arah Arman. Mata kami bertemu sepersekian detik. Saya berharap ia melihat keadaan saya. Baju yang basah, rambut yang menempel di wajah, tubuh yang gemetar. Namun ia hanya menghela napas. Ya sudah, Yah, cepat bantu ibu, katanya datar. Yah, panggilan itu terdengar begitu jauh. Buruk Mini mendekat. Tangannya mencengkeram lengan saya. Kuat, ke dapur sekarang, desaknya. Saya sempat menoleh ke arah Dika yang masih tertidur. Air mata hampir jatuh, tapi saya tahan. Saya tidak ingin membangunkannya dengan tangisan. Saya berjalan tertatih mengikuti langkah buruk Mini. Air dari pakaian saya menetes sepanjang lorong menuju dapur. Lampu dapur menyala terang. Bau bawang dan sisa makanan semalam masih tercium. Cuci beras lagi. Nyalakan kompor. Jangan buat saya ulang-ulang. Perintahnya sambil meletakkan baskom kosong di meja. Saya mengangguk pelan. Tangan saya gemetar saat mengambil beras dari wadah. Butiran putih itu jatuh sebagian ke lantai karena jari saya kaku. Lihat, kerja saja tidak becus, bentaknya. Suara itu cukup keras hingga terdengar keluar rumah. Saya mendengar suara pagar besi berderit. Mungkin ada tetangga yang hendak berangkat ke pasar. Saya sadar beberapa pasang mata mungkin mengintip dari balik jendela. Saya ingin menghilang. Namun kaki saya tetap berdiri di sana. Saat air mengalir di antara jemari saya yang merendam beras, saya merasakan dinginnya menyusup sampai ke tulang. Tubuh saya belum sempat berganti pakaian. Baju yang basah menempel di kulit. Jangan pikir karena anak saya menikahimu, kamu bisa santai di sini. Lanjut buruk Mini tanpa henti. Rumah ini bukan rumah orang malas. Saya menarik napas panjang. Rumah ini bukan rumah orang malas. Kalimat itu bergema dalam kepala saya. Beberapa menit kemudian, suara azan subuh berkumandang dari masjid ujung gang. Biasanya suara itu membawa ketenangan. Pagi terasa bersih. Harapan terasa baru. Namun pagi itu terasa berat. Ketika saya menyalakan kompor,
Tangan saya sedikit tersentuh api. Perihnya membuat saya tersentak kecil. Bu Rukmini mendengus. Sedikit saja sudah lebay. Saya tidak membalas. Setelah nasi mulai menanak dan air mendidih, saya izin kembali ke kamar untuk mengganti pakaian dan melihat Dika. Cepat, katanya singkat. Saya berjalan kembali menyusuri lorong. Saat melewati ruang tamu, saya melihat dua tetangga berdiri di luar pagar, pura-pura menyapu halaman sambil melirik ke dalam. Tatapan mereka tidak lagi netral. Ada rasa ingin tahu. Ada bisik-bisik yang tak terdengar jelas, tapi terasa menusuk. Saya menunduk dan mempercepat langkah. Di kamar, Dika masih terbaring. Pipi kecilnya memerah. Saya menyentuh dahinya. Masih hangat. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena air cucian beras. Bukan karena hinaan. Tapi karena saya tidak bisa memberikan perlindungan penuh untuk anak saya. Arman berdiri di dekat lemari, mengenakan kemejanya. Sudah, jangan dibesar-besarkan, katanya tanpa menatap saya. Ibu memang begitu orangnya. Saya menatapnya. Mas, Dika masih panas. Bisa kita bawa ke dokter pagi ini? Ia menghela napas. Nanti saya lihat jadwal kerja. Kalau sempat. Kalau sempat. Saya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ketika Arman keluar kamar, saya duduk di tepi ranjang. Saya memeluk Dika lagi, mencium keningnya yang hangat. Di luar, suara peralatan dapur mulai berdenting. Bu Rukmini mungkin sedang mengatur meja makan. Saya tahu, pagi ini akan menjadi bahan cerita di gang kecil ini. Tentang menantu yang disiram air karena malas. Tentang perempuan yang dianggap tidak tahu diri. Biarlah. Mereka hanya melihat air yang mengguyur tubuh saya. Mereka tidak melihat api yang mulai menyala perlahan di dalam hati saya. Saya berdiri, mengusap air mata, dan mengganti pakaian dengan gerakan tenang. Saya bukan perempuan yang hancur karena satu baskom air kotor. Saya hanya sedang mencatat. Setiap hinaan. Setiap perlakuan. Setiap kata yang mereka kira akan membuat saya runtuh. Dan pagi itu, di antara dingin air cucian beras dan panas tubuh anak saya semakin yakin satu hal. Waktu saya belum tiba. Tapi ia semakin dekat. Sejak pagi itu, ada sesuatu dalam diri saya yang berubah. Bukan menjadi lebih keras. Bukan pula menjadi lebih dingin. Justru sebaliknya, saya menjadi jauh lebih tenang. Tenang seperti permukaan air yang tidak memperlihatkan arus deras di bawahnya. Dika akhirnya saya bawa ke dokter siang harinya. Bukan karena Arman yang mengantar, melainkan karena saya meminjam uang dari tabungan kecil yang saya sembunyikan di dalam tas lama. Tabungan itu bukan hasil meminta. Itu sisa uang pribadi yang masih saya miliki sebelum menikah. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk biaya periksa dan obat. Dokter mengatakan hanya infeksi ringan. Saya mengangguk, bersyukur dalam hati. Saat kembali ke rumah, Bu Rukmini hanya melirik sekilas. Sudah sembuh? Tanyanya tanpa benar-benar peduli. Masih harus minum obat, Bu? Ia mendengus. Jangan terlalu dimanja. Anak laki-laki harus kuat. Saya tidak menjawab. Malam itu, setelah semua tertidur, saya duduk sendirian di ruang tengah. Lampu sengaja saya redupkan. Suasana hening, hanya suara jam dinding yang berdetak teratur. Tik, tik, tik. Saya menatap lemari kayu besar di sudut ruangan. Lemari itu sudah ada sejak pertama kali saya datang ke rumah ini. Kuncinya jarang disentuh siapapun. Bu Rukmini selalu bilang, itu berisi dokumen lama yang tidak penting. Tidak penting. Kata itu terdengar ganjil di telinga saya. Beberapa minggu sebelum kejadian air cucian beras, saya pernah melihat Arman membuka lemari itu saat ia mengira saya sudah tidur. Ia berdiri cukup lama di depan berkas-berkas, wajahnya tegang. Ketika saya muncul di lorong, ia buru-buru menutupnya. Dokumen kantor, katanya singkat. Saya tidak membantah. Namun sejak malam itu, rasa ingin tahu saya tidak pernah benar-benar padam. Malam ini, untuk pertama kalinya, saya berdiri di depan lemari itu sendirian. Saya menyentuh gagangnya perlahan. Terkunci. Saya menarik napas panjang, lalu kembali ke kamar. Dari dalam laci kecil di meja rias,
Saya mengambil sesuatu yang selama ini saya simpan rapi di antara buku doa lama. Sebuah kunci kecil berwarna keemasan. Kunci itu diberikan oleh ayah beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Untuk berjaga-jaga, katanya waktu itu. Kalau suatu hari kamu butuh sesuatu dari rumah lama kita. Rumah lama kita. Dulu saya mengira ayah hanya bicara tentang rumah masa kecil yang sudah dijual bertahun-tahun lalu. Saya tidak pernah benar-benar memikirkan kalimat itu lagi. Sampai saya menikah dan masuk rumah ini. Rumah dengan pegangan tangga yang terasa terlalu akrab. Rumah dengan jendela samping yang menghadap ke taman kecil. Rumah dengan ukiran kayu di kusen pintu yang pernah saya lihat dalam album foto lama keluarga saya. Awalnya saya menepis kemungkinan itu. Terlalu kebetulan. Tapi semakin hari, semakin banyak detail yang terasa sama. Saya kembali ke ruang tengah dengan jantung berdebar. Kunci kecil itu saya masukkan perlahan ke lubang kunci lemari. Klik. Terbuka. Saya mematung sejenak, memastikan tidak ada suara langkah dari kamar buruk Mini atau Arman. Setelah yakin rumah tetap sunyi, saya membuka pintu lemari. Tumpukan map coklat tersusun rapi. Beberapa berdebu. Beberapa terlihat lebih baru. Saya mengambil satu map paling atas. Isinya tagihan listrik dan air atas nama Arman. Map kedua berisi dokumen pajak kendaraan. Map ketiga, tangan saya berhenti ketika melihat nama yang tercetak di atas lembaran kertas tebal itu. Nama ayah saya. Saya merasakan napas saya tercekat. Saya duduk perlahan di lantai, membuka lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Sertifikat hak milik. Alamat yang tertulis di sana adalah alamat rumah ini. Saya membaca ulang, memastikan mata saya tidak salah. Nama pemilik, almarhum Bapak Surya Mahendra. Ayah saya. Dunia seperti berhenti berputar. Saya teringat percakapan terakhir kami sebelum beliau pergi untuk selamanya. Waktu itu beliau hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut kalau hidup berubah. Ayah sudah siapkan sesuatu supaya kamu tidak pernah benar-benar kehilangan tempat pulang." Saya tidak pernah mengerti maksudnya. Sekarang saya mulai paham. Saya membuka map lain. Ada dokumen warisan. Ada akta hibah yang menyebutkan bahwa rumah ini diwariskan kepada saya dan cucu pertama ayah, yang berarti Dika. Tertulis jelas. Nama saya, nama anak saya, tanggalnya beberapa tahun sebelum saya menikah dengan Arman. Saya memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantung yang semakin cepat. Kalau rumah ini atas nama ayah, dan diwariskan kepada saya, mengapa buruk Mini begitu yakin bahwa saya menumpang di sini? Mengapa Arman tidak pernah mengatakan apapun? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepala saya. Saya membuka map lain. Kali ini berisi laporan transaksi rekening. Beberapa penarikan dalam jumlah besar. Tanggalnya setelah saya menikah. Rekening atas nama saya. Namun tanda tangan yang tercantum bukan tanda tangan saya. Saya tahu bentuk tanda tangan saya sendiri. Saya hafal setiap lengkungannya. Yang ini berbeda. Lebih kaku. Dipaksakan. Jari saya terasa dingin. Perlahan-lahan, potongan-potongan kecil yang selama ini terasa janggal mulai membentuk gambaran yang utuh. Permintaan Arman agar saya berhenti bekerja. Alasan bahwa lebih baik saya tidak mengurus keuangan karena membingungkan. Kebiasaan buruk Mini yang selalu ingin tahu setiap surat yang datang atas nama saya. Semua itu bukan kebetulan. Saya menutup map itu dan menatap kosong ke depan. Air mata tidak langsung jatuh. Yang muncul justru rasa hening yang aneh. Jadi selama ini, saya bukan menumpang. Mereka yang hidup di atas sesuatu yang bukan milik mereka. Namun saya tidak merasa marah. Belum. Saya hanya merasa dikhianati. Langkah kaki terdengar dari lorong. Saya buru-buru merapikan kembali dokumen ke dalam map dan menutup lemari. Kunci kecil itu saya simpan kembali di tangan. Arman muncul dengan wajah mengantuk. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Susah tidur," jawab saya tenang. Ia tidak curiga. Ia kembali ke kamar tanpa menoleh lagi. Saya berdiri beberapa saat di ruang tengah yang remang-remang itu. Rumah ini, dindingnya, lantainya, langit-langitnya, semua bukan milik mereka. Dan saya, yang selama ini dianggap tidak punya hak, ternyata adalah pemilik sah yang sesungguhnya. Namun saya tahu,
Kebenaran seperti ini tidak bisa dilempar begitu saja ke tengah ruangan. Saya membutuhkan bukti lebih kuat. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Bukti yang akan berbicara sendiri ketika waktunya tiba. Saya kembali ke kamar, berbaring di samping Dika. Saya memeluknya pelan. Rumah ini bukan tempat kita menumpang. Nak, bisik saya hampir tanpa suara. Kita hanya sedang menunggu. Di luar, angin malam menyentuh jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak saya tinggal di sini, saya tidak lagi merasa kecil di dalam rumah ini. Saya merasa terjaga. Sejak malam itu, cara saya memandang rumah ini berubah sepenuhnya. Saya masih bangun sebelum subuh. Masih memasak. Masih membersihkan lantai yang sama, menyapu halaman yang sama, dan mencuci pakaian di tempat yang sama. Secara kasat mata, tidak ada yang berbeda. Namun di dalam diri saya, semuanya bergeser. Setiap kali Bu Rukmini berjalan melewati ruang tengah dengan langkah penuh percaya diri, saya melihatnya bukan lagi sebagai pemilik rumah yang berkuasa. Saya melihatnya sebagai seseorang yang berdiri di atas tanah yang bukan miliknya. Setiap kali Arman duduk santai di kursi tamu sambil memeriksa ponsel, saya teringat tanda tangan palsu di atas kertas rekening itu. Saya tidak lagi menunduk karena merasa kecil. Saya menunduk karena sedang menghitung. Beberapa hari setelah saya menemukan dokumen itu, saya mulai memperhatikan kebiasaan Arman dengan lebih teliti. Ia semakin sering keluar malam. Katanya ada lembur. Kadang ada rapat. Kadang ada proyek tambahan. Namun setiap kali saya mencoba menanyakan detailnya, jawabannya selalu pendek. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Kalimat itu dulu menyakitkan. Sekarang terdengar seperti pengakuan yang belum selesai. Suatu sore, saat saya sedang menyetrika di ruang belakang, saya mendengar suara Bu Rukmini berbicara dengan seseorang di ruang tamu. Suaranya terdengar manis, jauh berbeda dari nada yang biasa ia gunakan kepada saya. Iya, rumah ini memang dari dulu sudah keluarga kami yang pegang, katanya bangga. Anak saya yang paling bertanggung jawab. Saya menghentikan setrika di atas kain. Keluarga kami. Saya melangkah perlahan mendekat ke arah lorong, cukup untuk mendengar tanpa terlihat. Tapi menantunya bagaimana? Bu, suara seorang perempuan terdengar pelan, mungkin Bu Ratna, tetangga sebelah. Bu Rukmini tertawa kecil. Ah, dia? Ya numpang saja. Untung anak saya mau menikahinya. Tidak bawa apa-apa. Sekarang makan, tidur, semua di sini. Ada jeda. Zaman sekarang banyak yang pintar cari aman. Tambahnya, saya berdiri diam. Biasanya kata-kata seperti itu akan membuat dada saya panas. Namun kali ini, saya justru merasa anehnya ringan. Mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak mereka miliki. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna pamit. Ketika ia melewati lorong dan melihat saya berdiri dengan setrika di tangan, ia tersenyum canggung. Alia, rajin sekali ya. Saya membalas dengan senyum yang sama tenangnya. Namanya juga di rumah sendiri, Bu, harus dijaga. Kalimat itu keluar begitu saja. Bu Ratna tampak sedikit bingung, lalu buru-buru melangkah pergi. Sore itu, untuk pertama kalinya, saya sengaja berjalan ke teras ketika beberapa tetangga sedang berkumpul. Biasanya saya menghindar. Hari itu saya memilih berdiri di sana, menyapu halaman dengan tenang. Beberapa pasang mata menatap saya sekilas. Saya tahu mereka sudah mendengar cerita versi Bu Rukmini tentang saya. Saya tidak membela diri. Belum. Malam harinya, ketika Arman pulang, saya memberanikan diri mengajukan satu pertanyaan yang sudah berputar di kepala saya. Mas, dulu sebelum kita menikah, rumah ini memang sudah atas nama kamu. Ia yang sedang melepas sepatu berhenti sejenak. Maksud kamu apa? Saya cuma ingin tahu. Soalnya saya lihat beberapa dokumen lama di lemari. Banyak nama papa saya di situ. Wajah Arman menegang sepersekian detik sebelum kembali datar. Itu dokumen lama. Tidak penting, jawabnya cepat. Papa kamu dulu memang pernah kerja sama bisnis sama keluarga kami. Jadi wajar ada namanya. Kerja sama bisnis. Saya menatapnya lekat-lekat. Kerja sama seperti apa? Kamu ini kenapa sih? Tiba-tiba tanya macam-macam. Nada suaranya mulai meninggi. Tidak percaya sama suami?
Saya tersenyum kecil. Saya cuma ingin tahu saja. Ia menghela napas keras. Sudah, jangan ikut campur urusan orang tua. Kamu fokus saja urus rumah. Urus rumah. Rumah yang bukan miliknya. Saya mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Namun malam itu, setelah Arman tertidur, saya mengambil ponsel saya dan mencari satu nama yang sudah lama tidak saya hubungi. Pak Hendra, pengacara lama ayah. Nomornya masih tersimpan. Saya menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mengetik pesan singkat. Pak, ini Alia, anak Pak Surya. Saya ingin bertemu. Ada hal penting tentang dokumen Papa. Jantung saya berdebar saat menekan kirim. Tidak sampai 5 menit, balasan datang. Tentu, Alia. Saya memang sudah lama ingin bicara denganmu. Kapan kamu bisa datang? Saya memejamkan mata sejenak. Sudah lama ingin bicara. Ada sesuatu yang selama ini tidak saya ketahui. Kami sepakat bertemu 2 hari lagi di kantor lamanya. Pagi hari ketika Arman berangkat kerja dan Buruk Mini biasa pergi ke pasar. 2 hari itu terasa panjang. Saya menjalani rutinitas seperti biasa. Mencuci, memasak, membersihkan. Namun di sela-sela itu, saya mulai mengumpulkan beberapa dokumen penting dari lemari, memotretnya diam-diam dengan ponsel. Setiap kali saya membuka lemari itu, tangan saya tidak lagi gemetar. Saya semakin yakin. Di salah satu map, saya menemukan slip transfer dalam jumlah besar ke sebuah rekening atas nama perusahaan kecil yang tidak saya kenal. Tanggalnya berdekatan dengan waktu saya berhenti bekerja setelah menikah. Saya memotret semuanya. Semakin banyak saya melihat, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar salah paham. Ini pola. Pola pengambilan. Pola pemindahan. Pola penghilangan. Hari pertemuan dengan Pak Hendra akhirnya tiba. Saya berpamitan kepada Buruk Mini dengan alasan ingin membeli vitamin untuk Dika. Jangan lama-lama. Kerjaan banyak, katanya tanpa menoleh. Saya mengangguk. Langkah saya terasa lebih mantap dari biasanya saat keluar dari gerbang rumah. Udara pagi terasa berbeda. Lebih segar. Atau mungkin hanya perasaan saya saja yang berubah. Di kantor kecil Pak Hendra, saya duduk berhadapan dengannya di meja kayu tua yang penuh berkas. Beliau menatap saya lama sebelum akhirnya berbicara. Kamu akhirnya datang juga. Ada apa sebenarnya, Pak? Tanya saya pelan. Ia membuka laci dan mengeluarkan satu map tebal. Ayahmu dulu meminta saya menyimpan salinan semua dokumen properti, termasuk rumah itu. Saya menelan ludah. Kenapa Papa tidak bilang langsung ke saya? Karena waktu itu kamu bersikeras menikah dengan Arman. Jawabnya hati-hati. Ayahmu tidak ingin merusak kebahagiaanmu. Tapi beliau curiga. Curiga? Kecurigaan apa? Pak Hendra menatap saya dalam. Bahwa ada yang mendekatimu bukan hanya karena cinta. Kalimat itu terasa seperti pukulan pelan yang sangat dalam. Saya terdiam. Beliau melanjutkan, setelah ayahmu meninggal, ada beberapa transaksi yang saya anggap janggal. Tapi secara hukum, semuanya tampak sah karena ada tanda tangan kamu. Saya mengangkat wajah. Tanda tangan itu bukan milik saya, Pak. Pak Hendra mengangguk perlahan, seolah tidak terkejut. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Jangan gegabah. Saya menatap map tebal itu. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sendirian menghadapi semua ini. Ada kebenaran yang perlahan menemukan jalannya. Dan saya tahu, mulai hari itu, saya bukan lagi perempuan yang hanya bertahan. Saya sedang bersiap. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk mengembalikan sesuatu yang memang sejak awal adalah milik saya. Sejak pertemuan dengan Pak Hendra, langkah saya menjadi lebih terukur. Saya tidak lagi hanya mengamati. Saya mulai menyusun. Pak Hendra meminta saya tidak menunjukkan perubahan sikap apapun di rumah. Semakin mereka merasa aman, semakin mudah kita melihat celah, katanya sebelum saya pulang hari itu. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya. Maka saya kembali menjadi Alia yang mereka kenal. Perempuan pendiam, penurut, tidak banyak bertanya. Namun kini setiap kata yang keluar dari mulut Buruk Mini dan Arman terdengar berbeda. Bukan lagi sebagai hinaan yang melukai, melainkan sebagai potongan informasi. Suatu malam,
Saya sengaja menawarkan diri membuatkan teh untuk Arman ketika ia sedang duduk di ruang tengah. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering lembur ya?" tanya saya lembut sambil meletakkan cangkir di meja. "Iya, banyak proyek," jawabnya singkat. "Perusahaan lagi bagus?" Ia mengangguk tanpa menatap saya. Saya duduk di kursi seberangnya. "Kalau suatu hari aku mau kerja lagi, menurut Mas bagaimana?" Pertanyaan itu membuatnya mengangkat kepala. "Kerja? Buat apa?" "Biar punya penghasilan sendiri. Bantu-bantu." Wajahnya berubah tegang. "Tidak perlu. Saya masih mampu." Saya cuma berpikir, siapa tahu nanti Dika butuh sekolah yang lebih bagus. Ia menatap saya lebih lama dari biasanya, seperti mencoba membaca sesuatu di balik wajah saya. "Kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini banyak mikir?" katanya pelan namun tajam. "Fokus saja urus rumah. Itu sudah cukup." "Cukup?" Saya tersenyum kecil. "Iya, Mas." Namun di dalam hati, saya semakin yakin bahwa ia tidak ingin saya memiliki akses apapun terhadap uang. Beberapa hari kemudian, Pak Hendra menghubungi saya. "Kita perlu bertemu lagi." "Saya sudah cek beberapa transaksi," katanya melalui telepon. Saya memilih waktu yang sama seperti sebelumnya. Pagi hari. Alasan yang sama. Di kantor kecil itu, suasana terasa lebih serius. Pak Hendra meletakkan beberapa lembar fotokopi di depan saya. "Ini rekening atas namamu. Penarikan dalam jumlah besar dilakukan beberapa kali dalam setahun terakhir." Saya membaca angka-angka itu perlahan. Jumlahnya tidak kecil. Cukup untuk membeli mobil baru. Bahkan lebih. "Tanda tangannya?" tanya saya. "Tidak cocok dengan contoh tanda tangan yang kamu berikan tadi." Saya menutup mata sesaat. "Secara hukum, ini bisa dikategorikan pemalsuan dan penggelapan aset," lanjutnya pelan. "Tapi kita butuh bukti bahwa kamu tidak pernah memberi kuasa." Saya mengangguk. Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Pak Hendra terdiam sejenak sebelum berkata, "Ada kemungkinan tanda tanganmu dipalsukan sejak awal pernikahan." Saya teringat satu momen beberapa minggu setelah menikah. Arman pernah membawa beberapa dokumen dan meminta saya menandatangani tanpa banyak penjelasan. "Ini cuma administrasi biasa," katanya waktu itu. Saya menandatangani tanpa membaca. Jantung saya berdegup lebih cepat. "Pak, kalau saya memang pernah tanda tangan tanpa membaca. Kalau itu surat kuasa, maka kita harus melihat isinya. Tapi kalau ada unsur penipuan, tetap bisa diproses." Saya menarik napas panjang. "Apakah rumah itu benar-benar atas nama saya sekarang?" tanya saya pelan. Pak Hendra membuka map lain. "Secara hukum, rumah itu diwariskan kepadamu dan anakmu. Tidak pernah ada proses balik nama ke Arman atau ibunya." Saya terdiam. "Artinya," lanjut beliau, "mereka tinggal di sana bukan sebagai pemilik." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi berat. Saya memandang jendela kantor yang menghadap ke jalan kecil. Selama ini, saya yang merasa tidak punya tempat di rumah itu. Padahal secara hukum, saya adalah pemilik sah. Namun saya tidak ingin sekadar tahu. Saya ingin memastikan semuanya rapi. "Pak, saya tidak ingin langsung menuntut," kata saya hati-hati. "Saya ingin mengumpulkan bukti lebih dulu." Beliau mengangguk setuju. "Itu keputusan yang bijak." Sejak hari itu, saya mulai menyimpan semua bukti dengan lebih sistematis. Foto dokumen, rekaman percakapan, tanggal dan waktu. Saya membeli satu buku kecil dan menyimpannya di dalam tas lama. Setiap kejadian penting saya catat. Setiap transaksi mencurigakan saya tulis. Bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk berjaga-jaga. Di rumah, buruk Mini semakin sering mempermalukan saya di depan tetangga. Suatu sore, ketika beberapa ibu-ibu sedang berkumpul di teras, ia sengaja memanggil saya dengan suara keras. "Alia, bawa teh ke sini. Jangan cuma sembunyi di dapur." Saya keluar membawa nampan dengan langkah tenang. Salah satu tetangga menatap saya dengan tatapan kasihan. "Kasihan ya, muda-muda sudah tidak kerja," ucapnya seolah berbisik, padahal cukup keras untuk saya dengar. Buruk Mini tertawa kecil. "Kerja apa? Dia ini dari dulu tidak pernah susah. Sekarang enak,
tinggal di rumah saya. Saya meletakkan cangkir satu persatu tanpa menjatuhkan setetes pun. Lalu saya menatap buruk mini dengan senyum yang tidak goyah. Alhamdulillah ya, Bu, rumah ini nyaman sekali, kata saya pelan. Ia mengangguk puas, tidak menyadari makna di balik kalimat itu. Malamnya, Arman pulang dengan wajah kusut. Ada apa, Mas? Tanya saya. Tidak apa-apa. Namun saya melihat amplop coklat di tangannya. Ia buru-buru menyimpannya di laci meja. Saat ia mandi, saya membuka laci itu perlahan. Amplop tersebut berisi surat penagihan dari leasing kendaraan. Jumlahnya cukup besar dan tertunggak beberapa bulan. Saya mengernyit. Mobil yang sering ia gunakan ternyata belum lunas. Dan cicilannya macet. Saya memotret surat itu dengan cepat sebelum mengembalikannya ke tempat semula. Potongan demi potongan mulai membentuk gambaran yang lebih jelas. Uang dari rekening saya mengalir keluar. Mobil menunggak. Gaya hidup tetap terlihat seolah stabil. Kemana uang itu pergi? Pertanyaan itu menggantung di kepala saya. Beberapa hari kemudian, saya mendengar Arman dan buruk mini berbicara di ruang makan. Saya berdiri di dapur, cukup dekat untuk mendengar. Kita harus cari cara lain. Suara buruk mini terdengar pelan tapi tegas. Uang yang itu sudah hampir habis. Tenang saja, jawab Arman. Selama sertifikat aman di sini, tidak ada yang bisa apa-apa. Sertifikat. Di sini. Saya menggenggam sendok lebih erat. Jangan sampai dia tahu, lanjut buruk mini. Saya menahan napas. Mereka bicara tentang saya. Tentang sertifikat yang mereka kira aman di lemari itu. Saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu bahwa salinan dokumen sudah ada di tangan saya. Mereka tidak tahu bahwa setiap transaksi sudah dicatat. Mereka tidak tahu bahwa saya tidak lagi berdiri sendirian. Malam itu, saat saya memeluk Dika yang sudah pulas, saya merasa bukan lagi perempuan yang bertahan dalam kesedihan. Saya adalah seseorang yang sedang mempersiapkan kepastian. Bukan dengan amarah. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan kesabaran yang terukur. Dan saya tahu, semakin mereka merasa aman, semakin dekat waktu itu tiba. Pagi itu langit mendung sejak subuh. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Bahkan suara ayam berkokok pun terdengar sayup, seolah enggan memecah kesunyian. Saya sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika buruk mini memanggil dengan suara keras dari ruang tengah. Alia, sini kamu. Nada suaranya berbeda, lebih tinggi, lebih tajam. Saya menepuk tangan yang basah ke kain lap, lalu berjalan masuk. Di ruang tengah, Arman sudah berdiri dengan wajah tegang. Di atas meja tergeletak beberapa lembar kertas. Saya mengenal kertas itu. Itu salinan rekening yang sempat saya foto beberapa hari lalu. Jantung saya berdetak lebih cepat, tetapi wajah saya tetap tenang. Ada apa, Bu? Tanya saya pelan. Buruk mini mengangkat kertas itu dan mengibaskannya ke udara. Kamu yang buka lemari itu, ya? Saya menatapnya tanpa tergesa. Lemari yang mana, Bu? Jangan pura-pura tidak tahu, bentaknya. Dokumen di dalamnya berantakan. Arman menatap saya tajam. Kamu cari apa di situ? Saya menghela napas pelan. Saya cuma lihat dokumen atas nama papa saya. Suasana mendadak hening. Tatapan buruk mini berubah. Bukan lagi sekadar marah, tapi ada kilat ketakutan yang sempat melintas sebelum ia menutupinya dengan amarah. Berani sekali kamu mengacak-acak barang keluarga kami, teriaknya. Keluarga kita, Bu, koreksi saya pelan. Ia maju selangkah. Jangan kurang ajar. Arman meletakkan tangannya di meja dengan keras. Kamu tidak percaya sama saya? Saya menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunduk. Mas, saya hanya ingin tahu kenapa ada penarikan uang dari rekening saya tanpa sepengetahuan saya. Wajahnya memucat. Itu untuk kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah? Ulang saya tenang. Atau untuk cicilan mobil yang menunggak. Kalimat itu seperti petir di siang hari. Buruk mini menoleh cepat ke arah Arman. Mobil menunggak. Arman menatap saya dengan kemarahan yang kini tidak lagi disembunyikan. Kamu mengintip surat saya? Saya istrimu, jawab saya pelan.
Dan itu rekening atas nama saya. Bu Rukmini tertawa sinis. Rekening kamu? Uang itu dari mana? Dari kerja apa kamu? Saya menarik napas dalam. Dari warisan papa saya. Sun. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu suara Bu Rukmini pecah. Warisan? Jangan mimpi. Semua yang ada di rumah ini hasil kerja anak saya. Saya menatapnya tanpa berkedip. Rumah ini atas nama papa saya. Dan diwariskan ke saya serta Dika. Kalimat itu akhirnya terucap. Ruangan seperti membeku. Arman melangkah mendekat dengan wajah memerah. Siapa yang bilang begitu? Dokumen di lemari itu. Bu Rukmini mendengus keras. Itu hanya formalitas lama. Sudah tidak berlaku. Secara hukum masih berlaku, jawab saya tetap tenang. Tamparan itu datang begitu cepat hingga saya tidak sempat menghindar. Plak, pipi saya terasa panas. Dika yang sedang bermain di sudut ruangan terkejut dan mulai menangis. Berani sekali kamu menuduh kami, teriak Bu Rukmini dengan wajah merah padam. Saya mengusap sudut bibir yang terasa perih. Tidak ada darah, hanya rasa panas yang menjalar. Arman memegang bahu saya dengan kasar. Kamu ini sudah keterlaluan. Ibu selama ini baik sama kamu. Baik, kata itu hampir membuat saya tertawa pahit. Siram saya pakai air cucian beras itu baik. Mas, suara saya tetap rendah, tapi tegas. Wajahnya menegang. Beberapa tetangga mulai berdiri di depan pagar, tertarik oleh suara gaduh dari dalam rumah. Bu Rukmini melihat mereka dan justru semakin lantang. Lihat ini, teriaknya sambil menunjuk saya. Menantu tidak tahu diri. Sudah kami beri tempat tinggal, malah menuduh yang bukan-bukan. Bisik-bisik mulai terdengar dari luar. Saya berdiri tegak. Tempat tinggal, ulang saya perlahan. Atau rumah yang bukan milik ibu. Tamparan kedua hampir mengenai wajah saya, tapi kali ini saya menahan pergelangan tangannya. Pegangan saya tidak keras. Hanya cukup untuk menghentikan. Mata kami bertemu. Ada keterkejutan di wajahnya. Mungkin untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa saya tidak lagi gemetar di hadapannya. Lepaskan, bentaknya. Saya melepaskan tangannya pelan. Arman mendorong bahu saya. Kalau kamu merasa rumah ini bukan milik kami, silakan pergi. Kalimat itu jatuh seperti palu. Saya menatapnya lama. Pergi? Tanya saya lirih. Iya. Keluar dari rumah ini, teriak Bu Rukmini. Bawa anakmu sekalian. Kami tidak butuh menantu pembangkang. Tangisan Dika semakin keras. Tetangga kini jelas berdiri di depan pagar, menyaksikan semuanya. Saya memandang ruangan itu perlahan. Sofa yang setiap hari saya bersihkan. Lantai yang saya pel. Dinding yang saya lap dari debu. Semua terasa sunyi. Baik, jawab saya akhirnya. Saya berjalan ke kamar, mengemasi pakaian saya dan Dika seperlunya. Tidak banyak. Hanya yang penting. Arman berdiri di ambang pintu, masih dengan wajah marah. Kamu pikir saya takut? Katanya dingin. Silakan cari tempat lain. Jangan kembali lagi. Saya menatapnya tenang. Mas, saya tidak akan mengambil apapun yang bukan hak saya. Ia tersenyum sinis. Memang kamu punya hak apa? Saya tidak menjawab. Saya menggendong Dika yang masih terisak. Saya melangkah menuju pintu depan. Bu Rukmini berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya penuh kemenangan. Pergi, dan jangan pernah merasa rumah ini milikmu. Saya berhenti tepat di ambang pintu. Angin mendung menyapu wajah saya. Saya menoleh pelan ke arah mereka. Terima kasih sudah mengusir saya dari rumah saya sendiri, ucap saya tenang. Lalu saya melangkah keluar. Pagar besi tertutup di belakang saya dengan bunyi keras. Tetangga-tetangga menatap dengan berbagai ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang puas, ada yang hanya ingin tahu. Saya tidak menunduk. Langkah saya mantap menyusuri gang kecil itu. Di dalam hati, tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada dendam yang berteriak. Hanya satu keyakinan yang semakin kuat. Mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak saya menikah, saya benar-benar merasa bebas. Seminggu setelah saya melangkah keluar dari gerbang rumah itu,
Langit pagi terlihat cerah. Saya dan Dika tinggal sementara di rumah peninggalan orang tua sahabat lama saya yang kini kosong dan jarang dipakai. Rumahnya sederhana, tidak sebesar rumah yang saya tinggalkan, tetapi hangat. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya keheningan yang damai. Selama 7 hari itu, saya tidak menghubungi Arman. Ia pun tidak menghubungi saya. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, melainkan karena semua yang perlu dibuktikan tidak lagi membutuhkan kata-kata. Di hari ke-7, saya duduk berhadapan dengan Pak Hendra di ruang kerjanya. Di atas meja sudah tersusun map-map tebal dengan pembatas warna berbeda. Kita sudah cukup bukti, katanya pelan namun pasti. Pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan dana, penguasaan properti tanpa hak. Saya menatap dokumen-dokumen itu tanpa gentar. Prosesnya akan berjalan sesuai hukum, tanya saya. Beliau mengangguk. Kita tidak akan menyerang dengan emosi. Kita serahkan pada prosedur. Saya tersenyum tipis. Memang bukan saya yang akan melakukan apapun. Hukum yang akan berbicara. Pagi itu juga, surat resmi dilayangkan. Tidak hanya satu. Beberapa lembaga terkait menerima laporan dan permohonan pembekuan aset atas nama saya yang selama ini digunakan tanpa izin. Rekening diblokir sementara untuk penyelidikan. Permintaan peninjauan status kepemilikan rumah diajukan. Dan leasing kendaraan menerima pemberitahuan mengenai tunggakan cicilan yang selama ini disembunyikan. Saya tidak berada di sana ketika semuanya mulai bergerak. Namun saya bisa membayangkan. Sekitar pukul 10 pagi, seorang pria berseragam rapi berdiri di depan gerbang rumah itu. Ia membawa map dan surat resmi berstempel. Bu Rukmini yang sedang menyapu halaman memandangnya dengan curiga. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya. Saya dari kantor notaris dan perwakilan bank, jawab pria itu formal. Kami ingin bertemu dengan pemilik rumah atas nama almarhum Surya Mahendra atau ahli warisnya. Nama itu jatuh seperti batu. Wajah Bu Rukmini berubah seketika. Ahli warisnya sudah tidak tinggal di sini, katanya terbata. Pria itu membuka map dan menunjukkan salinan dokumen. Berdasarkan data, ahli waris sah adalah Ibu Alia dan anaknya. Kami mendapat laporan terkait penggunaan aset tanpa persetujuan. Arman yang baru saja pulang dari kantor karena menerima panggilan mendadak dari bank, berhenti di teras dengan wajah pucat. Laporan apa? Tanyanya tajam. Rekening atas nama Ibu Alia dibekukan sementara karena dugaan transaksi tidak sah. Lanjut pria itu tanpa emosi. Dibekukan? Suara Arman meninggi. Betul. Semua transaksi terakhir sedang dalam peninjauan. Bu Rukmini menatap anaknya dengan panik. Rekening yang mana? Arman tidak menjawab. Beberapa tetangga mulai memperlambat langkah mereka di depan pagar. Kabar menyebar cepat di gang kecil itu. Pria berseragam itu melanjutkan dengan suara tetap datar. Selain itu, status kepemilikan rumah ini sedang dalam proses verifikasi ulang. Jika terbukti tidak ada hak tinggal sah, akan ada penyegelan sementara. Tidak mungkin, teriak Bu Rukmini. Ini rumah kami. Pria itu hanya menunjuk pada dokumen. Nama yang tertera berbeda. Suasana berubah tegang. Arman mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya, tetapi wajahnya semakin kusut ketika panggilannya tidak tersambung. Tak lama kemudian, 2 orang dari pihak leasing datang membawa surat penagihan terakhir. Kami sudah memberi peringatan beberapa kali. Cicilan kendaraan ini tertunggak cukup lama, kata salah satu dari mereka. Kami sedang urus, bentak Arman. Karena tidak ada pembayaran dan rekening terdaftar dibekukan, kami akan menarik kendaraan sesuai prosedur. Mobil yang selama ini diparkir gagah di halaman depan perlahan diderek keluar. Suara mesin derek itu terdengar nyaring, seperti mengumumkan sesuatu pada seluruh gang. Tetangga yang dulu sering duduk minum teh di teras Bu Rukmini kini berdiri berjarak. Tidak ada yang mendekat untuk membela. Bu Rukmini berdiri terpaku, wajahnya memerah antara marah dan takut. Ini semua gara-gara dia, desisnya sambil menatap Arman. Kamu bilang semuanya aman. Arman membalas dengan nada tak kalah tinggi, ibu juga yang bilang tidak apa-apa. Pertengkaran itu terdengar jelas hingga ke ujung gang. Tak lama kemudian,
Petugas lain datang membawa pemberitahuan resmi tentang penyegelan sementara properti hingga proses hukum selesai. Stiker besar ditempel di pagar. Dilarang melakukan transaksi atau pemindahan aset. Huruf-huruf itu terlihat mencolok. Bu Rukmini hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada tiang teras. Tidak mungkin, gumamnya lemah. Sementara itu, Arman berdiri dengan wajah kosong. Ponselnya bergetar tanpa henti, mungkin dari nomor-nomor yang selama ini menunggu pembayaran. Di sisi lain kota, saya sedang duduk di ruang tamu kecil sambil memegang secangkir teh hangat. Pak Hendra baru saja mengirim pesan singkat. Proses sudah berjalan. Mereka sudah menerima pemberitahuan. Saya membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada tawa puas. Hanya rasa lega yang dalam dan tenang. Dika sedang bermain di lantai dengan mobil-mobilan kecilnya. Ia tertawa polos, tidak tahu badai apa yang sedang terjadi di tempat yang dulu ia tinggali. Saya menatapnya dan tersenyum lembut. Bukan saya yang menyerang. Bukan saya yang membalas dengan kekerasan. Saya hanya mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Sore itu, kabar sudah menyebar ke seluruh lingkungan. Rumah Bu Rukmini ternyata bukan miliknya. Rekening dibekukan. Mobil ditarik. Arman terlibat masalah keuangan. Bisik-bisik yang dulu mengarah pada saya kini berbalik arah. Dan untuk pertama kalinya, nama saya disebut bukan sebagai menantu numpang, melainkan sebagai pemilik sah yang selama ini diam. Malam menjelang dengan tenang. Di rumah yang sederhana itu, saya memeluk Dika sebelum tidur. Langit di luar jendela tampak bersih tanpa mendung. Saya tahu ini belum sepenuhnya selesai. Tapi satu hal sudah jelas. Mereka tidak lagi berdiri di atas pijakan yang sama. Dan kali ini, bukan saya yang kehilangan tempat tinggal. 2 hari setelah penyegelan itu, pintu rumah yang dulu selalu tertutup rapat kini tampak asing bahkan bagi penghuninya sendiri. Garis kuning melintang di pagar besi. Stiker pemberitahuan menempel di dinding depan. Tulisan resmi dengan huruf tegas seakan menjadi saksi bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Di dalam rumah, suasana jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi suara televisi yang menyala keras. Tidak ada lagi tawa Bu Rukmini yang penuh kebanggaan saat menerima tamu. Yang ada hanya keheningan yang menekan. Arman mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah kusut. Beberapa koper sudah tergeletak di lantai. Barang-barang berharga yang bisa dibawa perlahan dimasukkan tanpa banyak bicara. Ibu tenang saja. Ini cuma sementara, katanya, berusaha terdengar yakin. Bu Rukmini duduk di kursi kayu dengan tubuh gemetar. Sementara bagaimana? Rekening dibekukan. Mobil sudah tidak ada. Rumah ini disegel. Arman berhenti. Rahangnya mengeras. Saya sedang cari cara. Cara apa? Suara Bu Rukmini meninggi. Kamu bilang semuanya atas kendali. Arman menatap ibunya dengan frustrasi. Ibu juga yang dulu bilang, tidak apa-apa pakai dulu uangnya. Toh dia tidak akan tahu. Kalimat itu terucap tanpa sadar. Dan saat kata-kata itu melayang di udara, keduanya terdiam. Seolah baru menyadari betapa besar lubang yang mereka gali sendiri. Sementara itu, di kantor Pak Hendra, saya duduk berhadapan dengan seorang notaris dan perwakilan bank. Semua dokumen sudah disusun rapi di meja. Berdasarkan hasil verifikasi, kepemilikan rumah memang sah atas nama Anda dan anak Anda, ujar notaris itu resmi. Tidak pernah ada proses pemindahan hak. Saya mengangguk pelan. Adapun transaksi dari rekening Anda dilakukan dengan tanda tangan yang tidak sesuai spesimen resmi. Ini masuk kategori pemalsuan dokumen. Saya menarik napas panjang. Tidak ada rasa puas. Hanya perasaan bahwa sesuatu yang sejak lama tertahan akhirnya dilepaskan. Proses hukum akan berjalan? Tanya saya. Ya. Namun jika Anda memilih penyelesaian perdata tanpa pidana, itu hak Anda. Saya terdiam. Saya tidak ingin siapapun dipenjara karena amarah. Saya hanya ingin kebenaran berdiri tegak. Fokus pada pengembalian hak saya saja. Jawab saya akhirnya. Notaris itu mengangguk mencatat. Di gang kecil tempat rumah itu berdiri, kabar semakin liar beredar. Katanya rumah itu warisan ayahnya Alia. Katanya Arman pakai uang istrinya diam-diam. Pantas saja selama ini menantunya diam.
Bisik-bisik yang dulu menertawakan kini berubah nada. Beberapa tetangga yang dulu sering duduk minum teh di teras Buruk Mini kini memilih menutup pintu saat ia lewat. Tak ada lagi yang menyapa dengan hangat. Tak ada lagi yang meminta resep masakan atau sekadar berbagi cerita. Sore itu, petugas kembali datang untuk memastikan proses pengosongan berjalan lancar hingga keputusan final keluar. Arman menandatangani beberapa dokumen dengan tangan gemetar. Batas waktu tinggal hanya sampai akhir minggu, kata petugas tegas. Buruk Mini hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada meja. Akhir minggu? Mau kemana kami? Tidak ada yang menjawab. Karena hukum tidak pernah menyiapkan jawaban untuk keserakahan. Malam itu, pertengkaran kembali pecah di dalam rumah yang kini terasa asing. Ini semua karena kamu terlalu percaya diri, teriak Buruk Mini. Saya lakukan ini untuk kita, balas Arman. Untuk kita? Atau untuk gaya hidupmu? Arman terdiam. Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Uang dari rekening saya mengalir ke banyak tempat. Investasi gagal. Hutang yang menumpuk. Usaha sampingan yang tidak pernah saya ketahui. Semua dibangun di atas keyakinan bahwa saya tidak akan pernah membuka mata. Dan mereka salah. 2 hari kemudian, Arman menghilang. Ia pergi pagi-pagi sekali tanpa banyak bicara. Hanya meninggalkan secarik pesan di meja makan. Saya akan urus semuanya. Jangan cari saya dulu. Pesan itu singkat. Tanpa tanda tangan. Buruk Mini membacanya dengan tangan gemetar. Arman, suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Ponselnya tidak aktif. Kantornya mengatakan ia sudah mengajukan cuti tanpa batas waktu. Tetangga mulai berbisik lebih keras. Anaknya kabur. Utangnya banyak, katanya. Kasihan juga ya. Kasihan. Kata itu kini diarahkan pada orang yang dulu paling lantang merendahkan saya. Hari pengosongan akhirnya tiba. Beberapa barang diangkut ke truk kecil. Sisanya ditinggalkan karena tidak sempat dibawa. Rumah besar itu kosong perlahan. Langkah kaki Buruk Mini terdengar berat menyusuri setiap ruangan. Mungkin baru kali ini ia menyadari bahwa tembok-tembok itu tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Di depan gerbang, ia berhenti dan menoleh sekali lagi. Tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang menahan. Hanya garis kuning yang membentang tegas. Saya datang ke rumah itu beberapa hari kemudian, ditemani Pak Hendra dan 2 orang petugas untuk pengecekan akhir. Gerbang terbuka pelan. Halaman terasa sunyi. Rumah itu masih sama seperti yang saya ingat. Pegangan tangga kayu. Jendela samping yang menghadap taman kecil. Namun kali ini, tidak ada rasa terasing. Saya melangkah masuk dengan langkah tenang. Bukan sebagai menantu. Bukan sebagai orang yang numpang. Melainkan sebagai pemilik sah yang kembali. Di ruang tengah, sisa-sisa kehidupan sebelumnya masih terasa. Bekas tempat sofa. Noda di dinding. Jejak waktu. Saya berdiri diam beberapa saat. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya napas panjang yang akhirnya terasa ringan. Semua sudah jelas secara hukum, kata Pak Hendra pelan di samping saya. Saya mengangguk. Rumah ini akan saya renovasi. Bukan untuk mengenang luka, tapi untuk membuka lembaran baru. Di luar, beberapa tetangga mengintip dari balik tirai. Tatapan mereka berbeda sekarang. Bukan lagi merendahkan, melainkan penuh tanda tanya. Saya tidak berbicara apapun kepada mereka. Karena kebenaran tidak membutuhkan pembelaan panjang. Ia hanya perlu waktu. Dan waktu sudah membuktikan segalanya. Gang kecil itu tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara pintu berderit, motor melintas, atau ibu-ibu yang bercakap di pagi hari. Namun setelah rumah besar di ujung gang itu kosong, suasananya terasa berbeda. Bukan karena bangunannya hilang, melainkan karena cerita di dalamnya berubah arah. Buruk Mini kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di belakang pasar lama. Dindingnya lembab, atapnya seng tipis yang berisik saat hujan turun. Tidak ada teras luas. Tidak ada pagar besi tinggi. Hanya satu pintu kayu dengan ket mengelupas. Hari pertama ia pindah, beberapa tetangga lama sempat datang melihat. Bukan untuk membantu.
Hanya untuk memastikan kabar yang beredar benar. "Ibu sekarang tinggal di sini?" tanya salah satu dari mereka dengan nada pura-pura prihatin. Bu Rukmini memaksakan senyum. "Sementara saja. Rumah yang kemarin sedang direnovasi." "Renovasi?" Kata itu terdengar rapuh bahkan di telinganya sendiri. Mereka mengangguk-angguk, lalu pulang dengan bisik-bisik yang lebih keras daripada salam perpisahan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Arman tidak pernah kembali. Ponselnya tetap tidak aktif. Beberapa orang yang dulu sering datang ke rumah untuk urusan bisnis atau sekadar bertamu kini berganti wajah menjadi penagih utang. Ketukan di pintu kontrakan terdengar hampir setiap sore. "Tok, tok, tok. Ibu, Arman ada? Kami ingin menyelesaikan urusan pembayaran." Bu Rukmini berdiri di balik pintu, jantungnya berdegup cepat. "Tidak ada. Saya juga tidak tahu dia di mana." Wajah-wajah di luar pintu tidak lagi ramah. "Kami sudah terlalu sabar." Kalimat itu sering diakhiri dengan ancaman halus. Ia mulai menjual beberapa perhiasan yang tersisa. Gelang emas yang dulu dipakai saat menghadiri arisan kini berpindah tangan dengan harga jauh di bawah nilai aslinya. Uang itu habis untuk membayar sebagian utang dan kebutuhan sehari-hari. Namun utang tidak pernah benar-benar mengecil. Ia bertambah bunga, bertambah tekanan. Di gang lama, cerita tentangnya semakin menjadi bahan perbincangan. Dulu sombong sekali. Sekarang lihat sendiri. Kasihan juga sih. Tapi ya itu akibatnya. Kata kasihan kini diucapkan dengan nada yang tidak benar-benar peduli. Beberapa minggu berlalu. Rumah besar itu mulai direnovasi. Tukang keluar masuk membawa bahan bangunan. Cat baru melapisi dinding. Pagar diperbaiki. Nama saya tidak pernah diumumkan secara terbuka. Namun semua orang tahu siapa yang kini memegang kendali. Saya tidak tinggal di sana dulu. Saya memilih menunggu hingga semuanya selesai. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin masuk rumah itu dalam keadaan benar-benar baru. Sementara itu, Bu Rukmini mulai jarang keluar kontrakan. Ia merasa tatapan orang-orang di pasar menusuk lebih tajam dari sebelumnya. Suatu pagi, ia mencoba datang ke arisan lama yang dulu rutin ia hadiri. Ia mengenakan kebaya sederhana dan mencoba tersenyum seperti biasa. Namun suasana berubah saat ia duduk. Percakapan berhenti sesaat. Beberapa ibu saling bertukar pandang. "Oh, ibu masih sempat datang?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada datar. "Tentu," jawabnya mencoba tegar. Tak lama kemudian, pembicaraan bergeser pada topik rumah warisan dan pentingnya transparansi keuangan dalam keluarga. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia duduk kaku hingga acara selesai, lalu pulang lebih cepat tanpa banyak bicara. Di kontrakan kecil itu, ia duduk sendirian di kursi plastik. Tidak ada suara televisi. Tidak ada anak yang pulang membawa kabar. Tidak ada tetangga yang mampir membawa kue. Hanya dirinya sendiri dan gema masa lalu yang terus berulang di kepala. Ia teringat wajah saya di ambang pintu hari itu. Tenang. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya berkata pelan sebelum pergi. "Terima kasih sudah mengusir saya dari rumah saya sendiri." Kalimat itu kini terasa seperti palu yang menghantam tanpa henti. Suatu sore, hujan turun deras. Atap seng kontrakan bocor di beberapa titik. Ia bergegas menaruh ember untuk menampung tetesan air. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak punya tempat yang kokoh untuk berdiri. Ia pernah merasa menjadi ratu di rumah besar itu. Sekarang ia hanya seorang perempuan tua di kontrakan sempit dengan utang menumpuk dan anak yang menghilang. Tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Namun mengakui itu jauh lebih sulit daripada menuduh orang lain. Di sisi lain kota, saya sedang berdiri di teras rumah yang hampir selesai direnovasi. Cat baru berwarna krem lembut. Pagar dicat ulang. Taman kecil di samping rumah mulai ditanami bunga. Dika berlari-lari kecil di halaman, tertawa lepas. Saya memandang rumah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kebanggaan. Bukan pula dendam yang terpuaskan. Lebih seperti rasa lega yang dalam. Saya tidak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Saya hanya menolak untuk terus diinjak. Malam itu, ketika saya duduk di ruang tamu yang sudah rapi, saya memikirkan satu hal.
Kesombongan memang membuat seseorang merasa tinggi. Namun saat ia jatuh, tanah terasa lebih keras dari yang dibayangkan. Dan jatuhnya buruk mini bukan karena saya mendorong, melainkan karena ia terlalu yakin bahwa pijakannya tidak akan pernah goyah. Pagi pertama saya benar-benar kembali menempati rumah itu terasa berbeda dari semua pagi yang pernah saya lewati di sana. Cahaya matahari masuk melalui jendela yang kini bersih dan tanpa tirai tebal. Udara terasa ringan. Tidak ada lagi suara sindiran dari dapur. Tidak ada lagi langkah kaki yang sengaja dihentakkan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Hanya suara Dika yang tertawa kecil di ruang tengah. "Ibu, ini kamar Dika ya sekarang?" tanyanya polos. Saya tersenyum. "Iya, ini kamar Dika." Kamar yang dulu dijadikan gudang kini berubah menjadi ruang hangat dengan cat biru muda. Meja belajar kecil diletakkan dekat jendela. Rak buku sederhana berdiri di sudut ruangan. Rumah itu bukan lagi panggung kekuasaan. Ia menjadi rumah yang sebenarnya. Beberapa tetangga mulai berdatangan, satu persatu, membawa senyum yang terasa canggung. "Selamat ya, akhirnya kembali," ucap salah satu dari mereka. Saya mengangguk sopan. "Terima kasih." Tidak ada sindiran. Tidak ada balasan tajam. Saya tidak ingin memutar kembali luka lama, hanya untuk memuaskan ego. Kabar tentang Arman masih samar. Ada yang bilang ia pergi keluar kota. Ada yang bilang ia bersembunyi dari penagih utang. Tidak ada yang benar-benar tahu. Saya berhenti mencari kabar. Karena ada hal-hal yang bukan lagi tanggung jawab saya. Suatu sore, ketika saya sedang menyiram tanaman di halaman, saya melihat sosok yang berdiri di ujung gang. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya pucat. Langkahnya ragu. Buruk mini. Ia tidak lagi memakai kebaya mahal atau tas besar yang dulu selalu menggantung di lengannya. Hanya baju sederhana dan sandal tipis. Beberapa tetangga langsung berhenti berbicara saat melihatnya berjalan mendekat. Saya berdiri diam. Ia berhenti di depan pagar. Tangannya bergetar memegang besi yang dulu ia banggakan sebagai miliknya. "Alia," suaranya pelan, hampir tenggelam oleh angin sore. Saya membuka pagar tanpa tergesa. Ia masuk dengan langkah kecil, seperti orang yang takut menginjak lantai yang bukan haknya. Kami berdiri berhadapan di teras yang dulu menjadi saksi banyak hinaan. Matanya memerah. "Ibu datang bukan untuk apa-apa," katanya terbata. "Ibu hanya ingin minta maaf." Kata itu terdengar berat keluar dari bibirnya. Saya tidak menjawab. Ia menunduk. "Ibu salah. Ibu terlalu serakah. Terlalu merasa berhak atas sesuatu yang bukan milik ibu." Suasana sunyi. Tetangga-tetangga masih mengintip dari kejauhan. Ibu juga ingin bilang soal fitnah waktu itu. Ibu yang memulainya, lanjutnya lirih. Ibu yang menyuruh orang-orang percaya kalau kamu mencuri. Ibu pikir kalau kamu pergi, semuanya akan tetap aman. Air matanya jatuh. Tapi ibu salah. Saya menarik napas panjang. Dulu, mungkin saya akan menangis mendengar pengakuan itu. Namun sekarang hati saya tidak lagi dipenuhi amarah. Yang tersisa hanya pelajaran. "Rumah ini bukan sekadar bangunan," jawab saya pelan. "Ini peninggalan orang tua saya. Itu sebabnya saya tidak bisa diam." Ia mengangguk berkali-kali. "Ibu tahu. Sekarang ibu tahu." Beberapa detik berlalu tanpa kata. "Apa Arman memberi kabar?" tanya saya akhirnya. Ia menggeleng pelan. "Tidak." Wajahnya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penyesalan, kehilangan. "Saya tidak tahu di mana Arman berada. Saya juga tidak tahu apakah ia akan pernah kembali untuk menghadapi semuanya. Namun untuk pertama kalinya, saya melihat buruk mini bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang ibu yang kehilangan kendali atas ambisinya sendiri. Saya tidak menyimpan dendam," kata saya tenang. "Tapi saya juga tidak bisa mengembalikan semuanya seperti dulu." Ia mengangguk lagi. "Ibu tidak minta apa-apa. Ibu cuma ingin kamu tahu, ibu menyesal." Saya terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Semoga penyesalan itu jadi awal yang baik." Ia tidak lama tinggal. Setelah beberapa menit, ia pamit. Langkahnya tetap pelan saat meninggalkan halaman. Namun kali ini, ia tidak lagi berjalan dengan kepala tegak penuh kesombongan.
Ia berjalan sebagai seseorang yang akhirnya memahami harga dari perbuatannya. Beberapa tetangga mendekati saya setelah ia pergi. "Kamu hebat sekali bisa setenang itu," kata salah satu dari mereka. Saya hanya tersenyum. Bukan karena merasa menang, tetapi karena saya tahu satu hal. Keadilan tidak selalu datang dengan teriakan dan balas dendam. Kadang ia hadir pelan-pelan, membuka mata orang yang terlalu lama menutup hati. Malam itu, saya duduk di ruang tamu bersama Dika. Rumah ini kini benar-benar terasa milik saya. Bukan karena surat-surat hukum. Bukan karena putusan resmi. Melainkan karena saya akhirnya berani mempertahankan hak saya sendiri. Saya pernah diusir, difitnah, direndahkan karena terlihat lemah. Namun waktu membuktikan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Bahwa perempuan yang mereka anggap tidak berdaya itu adalah pemilik sah dari semua yang mereka banggakan. Dan lebih dari itu, saya adalah seseorang yang memilih berdiri, bukan membalas. Di luar, lampu teras menyala lembut. Rumah ini kembali hidup. Bukan dengan kesombongan, melainkan dengan ketenangan. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu. Rumah ini kini benar-benar terasa berbeda. Dinding yang dulu menyimpan gema pertengkaran kini dipenuhi suara tawa Dika dan langkah-langkah kecilnya yang berlari dari satu ruangan ke ruangan lain. Taman kecil di samping rumah tumbuh subur. Bunga-bunga yang saya tanam mulai bermekaran, seolah ikut merayakan babak baru kehidupan kami. Orang-orang di gang tidak lagi berbisik saat saya lewat. Sebagian menyapa dengan sopan, sebagian lagi dengan rasa sungkan yang belum sepenuhnya hilang. Saya tidak menuntut mereka berubah. Waktu sudah mengajarkan cukup banyak hal pada kami semua. Saya mulai membuka kelas kecil menjahit di ruang depan rumah. Awalnya hanya 2 orang ibu yang datang. Mereka duduk canggung, mungkin masih teringat cerita lama. Tapi jarum dan benang perlahan mencairkan suasana. Obrolan tentang pola baju dan kain jauh lebih sehat daripada gosip dan prasangka. Semakin hari, peserta bertambah. Ada yang benar-benar ingin belajar, ada pula yang mungkin sekadar ingin memperbaiki hubungan. Saya menerima semuanya tanpa membedakan. Suatu sore, saat kelas hampir selesai, seseorang berdiri ragu di depan pagar. Bu Rukmini. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali saya melihatnya. Namun sorot matanya tidak lagi keras. Ada kelelahan, tapi juga ketulusan yang berbeda. Saya melangkah mendekat. "Ibu tidak mengganggu?" tanyanya pelan. "Tidak," jawab saya singkat. Ia menatap ke dalam rumah, melihat beberapa ibu yang masih membereskan kain. "Ibu dengar kamu buka kelas menjahit." Saya mengangguk. Beberapa detik hening. "Apa? Ibu boleh ikut belajar?" tanyanya, hampir seperti berbisik. Pertanyaan itu tidak pernah saya bayangkan akan keluar dari bibirnya. Dulu, ia selalu merasa paling tahu, paling benar, paling tinggi. Kini ia berdiri di depan saya, meminta kesempatan untuk belajar. Saya memandangnya cukup lama. Bukan untuk menghakimi. Hanya untuk memastikan bahwa keputusan yang saya ambil bukan didasari oleh sisa luka lama. "Kelasnya sederhana," jawab saya akhirnya. "Tidak ada perlakuan khusus." Ia mengangguk cepat. "Ibu tidak minta perlakuan apa-apa." Hari itu, untuk pertama kalinya, Bu Rukmini duduk di antara ibu-ibu lain. Tangannya kaku memegang kain. Beberapa kali ia salah memasukkan benang ke jarum. Ia tampak frustrasi, tapi tidak menyerah. Tidak ada yang berani mengejek. Tidak ada yang berani berbisik. Mungkin karena semua sadar, hidup bisa berputar dengan cara yang tidak pernah kita duga. Di tengah pelajaran, jarumnya menusuk ujung jarinya sendiri. "Aduh," desisnya pelan. Saya tanpa sadar mengambil kapas dan membersihkan luka kecil itu. Gerakan saya sederhana, tanpa kata-kata dramatis. Namun bagi kami berdua, momen itu seperti jembatan yang lama runtuh kini mulai dibangun kembali. Pelan, hati-hati. "Ibu dulu sering salah menilai orang," katanya lirih tanpa menatap saya. "Ibu pikir kekuatan itu ada pada harta dan posisi." Saya tidak langsung menjawab. Sekarang ibu tahu, kekuatan itu ada pada hati yang sabar. Saya tersenyum tipis. "Sabar bukan berarti lemah," jawab saya pelan. Ia mengangguk. Hari-hari berikutnya ia rutin datang. Tidak pernah terlambat.
Tidak pernah banyak bicara. Ia benar-benar belajar dari awal. Seperti murid baru yang ingin memperbaiki masa lalunya lewat hal sederhana. Tentang Arman, masih tidak ada kabar pasti. Namun saya berhenti memikirkan kemungkinan yang tidak bisa saya kendalikan. Jika suatu hari ia kembali, ia akan menghadapi kenyataan yang telah berubah. Suatu malam, setelah semua peserta pulang, saya duduk sendiri di ruang tamu. Angin berhembus pelan melalui jendela yang terbuka. Saya teringat hari ketika saya berdiri di ambang pintu rumah ini sebagai seseorang yang diusir. Hari ketika saya difitnah mencuri hanya karena dianggap tidak punya daya. Jika saat itu saya memilih membalas dengan kemarahan, mungkin hidup saya akan dipenuhi dendam yang tidak pernah selesai. Namun saya memilih bertahan, memilih menunggu kebenaran, dan memilih bangkit. Kini rumah ini bukan hanya simbol hak yang kembali. Ia menjadi saksi bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh siapa yang tetap berdiri meski diremehkan. Dika keluar dari kamarnya dan memeluk saya dari belakang. Ibu senyum-senyum sendiri, katanya polos. Saya tertawa kecil, karena ibu bahagia. Dan untuk pertama kalinya sejak semua badai itu datang, kata bahagia tidak lagi terasa asing di hati saya. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Air turun deras membasahi atap rumah, mengalir di talang yang baru dipasang beberapa bulan lalu. Saya berdiri di teras, memandangi halaman yang kini hijau dan terawat. Dika duduk di lantai ruang tamu, menggambar dengan krayon warna-warni, sesekali bersenandung kecil. Hidup kami berjalan lebih tenang. Tidak mewah, tidak pula berlebihan. Tapi cukup. Sangat cukup. Kelas menjahit berkembang tanpa saya rencanakan. Dari ruang depan, kini meluas hingga sebagian ruang tengah. Beberapa ibu bahkan mulai menerima pesanan kecil-kecilan, seragam sekolah, baju rumahan, mukena sederhana. Kami bekerja bersama, berbagi keuntungan dengan adil. Bu Rukmini termasuk yang paling rajin. Tangannya yang dulu terbiasa menunjuk kini belajar mengukur kain dengan sabar. Ia sering datang paling awal dan pulang paling akhir. Tidak banyak bicara, tapi tidak lagi terlihat kaku. Suatu sore, setelah hujan reda, ia menghampiri saya saat peserta lain sudah pulang. "Alia," panggilnya pelan. Saya menoleh. "Ibu mau bicara sebentar." Kami duduk berhadapan di meja kayu dekat jendela. Suasana hening, hanya terdengar tetesan air dari atap. "Ibu sudah putuskan sesuatu," katanya hati-hati. "Kontrakan itu akan ibu tinggalkan bulan depan." Saya mengernyit. "Ibu mau pindah?" Ia mengangguk. "Ibu diterima bekerja di kota sebelah. Teman lama menawarkan bantu di usaha catering kecil. Tidak besar, tapi cukup untuk ibu mandiri." Ada getar halus di suaranya. Bukan takut. Lebih seperti seseorang yang akhirnya berani melangkah tanpa sandaran lama. "Itu keputusan yang baik," jawab saya tulus. Ia tersenyum tipis. "Ibu tidak mau lagi hidup bergantung pada masa lalu. Rumah ini, semua yang terjadi, sudah cukup jadi pelajaran." Saya mengangguk pelan. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Tidak ada lagi jarak penuh kebencian seperti dulu. Yang ada hanyalah dua perempuan yang pernah berada di sisi berlawanan, kini sama-sama belajar tentang harga diri. "Terima kasih sudah memberi ibu kesempatan belajar di sini," lanjutnya. "Kalau bukan karena kelas ini, mungkin ibu masih sibuk menyalahkan keadaan." Saya tersenyum kecil. Setiap orang berhak dapat kesempatan kedua. Ia menarik napas panjang, seolah melepaskan sesuatu yang lama menyesakkan dada. "Mengenai Arman," katanya ragu. Nama itu masih terasa asing sekaligus akrab. "Ibu dapat kabar dari temannya. Dia bekerja serabutan di luar kota. Tidak menetap. Masih berusaha melunasi utang sedikit demi sedikit." Saya diam. "Dia tidak berani pulang," tambahnya lirih. Saya tidak tahu apa yang seharusnya saya rasakan. Marah? Sedih? Kecewa? Semua emosi itu pernah saya rasakan. Kini yang tersisa hanya jarak yang tenang. "Semoga dia benar-benar belajar," jawab saya akhirnya. Bu Rukmini mengangguk. "Ibu juga berharap begitu." Hari keberangkatannya tiba lebih cepat dari yang saya kira. Pagi itu, sebuah mobil pick-up kecil berhenti di depan rumah kontrakannya.
Barang-barangnya tidak banyak. Hanya beberapa kardus dan satu koper lama. Beberapa ibu dari kelas menjahit datang melepasnya. Tidak ada yang mencibir. Tidak ada yang berbisik. Justru ada pelukan dan doa. Saat ia sampai di depan rumah saya, ia berhenti sejenak. "Saya tidak tahu apakah pantas memelukmu," katanya pelan. Saya melangkah maju dan memeluknya lebih dulu. Pelukan itu tidak lama. Tidak dramatis. Tapi cukup untuk mengakhiri semua yang pernah retak. "Jaga diri baik-baik," ucap saya. "Kamu juga," jawabnya. Mobil itu perlahan menjauh dari gang. Untuk pertama kalinya, kepergiannya tidak meninggalkan bayangan kelam. Justru terasa seperti lembaran yang benar-benar ditutup dengan rapi. Beberapa bulan setelah itu, kehidupan berjalan semakin stabil. Kelas menjahit berkembang menjadi usaha kecil yang mulai dikenal hingga luar gang. Pesanan datang dari sekolah dan kantor sekitar. Saya mempekerjakan 2 perempuan muda yang ingin belajar sambil bekerja. Rumah ini kini bukan hanya tempat tinggal. Ia menjadi tempat orang-orang menemukan harapan baru. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, saya duduk di teras bersama Dika yang sudah mulai mengantuk. "Ibu capek?" tanyanya lembut. "Capek sedikit," jawab saya sambil tersenyum. "Tapi bahagia." Ia memeluk lengan saya. Langit malam bersih setelah hujan. Bintang-bintang terlihat jelas. Saya teringat hari ketika nama saya dicemarkan. Ketika saya berdiri sendirian melawan fitnah, hanya karena dianggap tidak punya kuasa. Jika waktu bisa diputar, saya tidak akan menghapus kejadian itu. Karena justru dari sanalah saya belajar berdiri lebih kokoh. Saya belajar bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Ia harus dijaga, diperjuangkan, dipertahankan. Dan kini, di rumah yang kembali menjadi milik saya sepenuhnya, saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak lagi hanya bertahan. Saya telah benar-benar menang.